Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang berjudul penjelasan sebab akibat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Windy Uswatun Hasanah dengan NPM 210065. Yang kedua, Anissa Dwi Nugraheni dengan NPM 210075. Yang ketiga, Gali Istanto dengan NPM 210076. Dan yang terakhir ada Vioni Dian Prastyas dengan NPM 210077. Langsung saja yang pertama yaitu dua jenis penjelasan. Yang pertama ada penjelasan penyebab fisik. Penjelasan kausal dari suatu peristiwa atau fenomena yang mengacu pada latar belakang fisiknya. Fisik di sini digunakan secara luas. Apa yang dianggap sebagai penjelasan kausal fisik yang memadai bergantung mengenai keadaan dan kebutuhan. Contoh, mengapa roket itu meledak dan mengapa dinosaurus mati. Yang kedua, penjelasan penyebab perilaku. Penjelasan yang mencoba untuk menjelaskan penyebab perilaku dalam hal psikologi, politik, sains, sosiologi, sejarah, ekonomi, dan ilmu perilaku dan sosial lainnya. Contoh, apa yang menyebabkan orang berkelahi dan mengapa serikat pekerja memilih untuk menyetujui kontrak. Kemudian yang kedua, kecukupan penjelasan. Sebuah penjelasan dianggap memadai atau memuaskan ketika memenuhi kebutuhan dan harapan spesifik dari orang yang mencari pemahaman. Suatu penjelasan tidak dapat saling bertentangan, kabur, ambigu, atau tidak sesuai dengan fakta yang mapan atau teori mungkin tidak perlu dikatakan lagi. Kecukupan sebuah penjelasan secara inheren bergantung pada kebutuhan pencari informasi. Penjelasan tersebut harus jelas, konsisten, dan mampu memberikan wawasan atau prediksi yang dapat ditindaklanjuti yang relevan dengan situasi yang dihadapi. Yang pertama yaitu pentingnya kemampuan untuk diuji. Penjelasan kausal fisik adalah tentang penjelasan fenomena menggunakan hubungan sebab akibat. Contoh, sebab toilet bocor, akibat genangan air di lantai. Harapan dan prediksi, setelah memperbaiki kebocoran lantai harus tetap kering. Hasil, jika beberapa hari kemudian masih ada genangan air, maka penjelasan awal mungkin tidak lengkap atau tidak dilakukan dengan baik. Kedua, penjelasan yang tidak dapat diuji. Penjelasan yang salah bisa menghasilkan prediksi yang salah. Ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, prediksi tidak signifikan. Penjelasan tersebut tidak memberikan klaritas atau nilai tambah dalam meramalkan hasil yang spesifik. Kedua, prediksi tidak ada sama sekali. Penjelasan tersebut tidak memberikan arahan atau panduan yang jelas tentang bagaimana fenomena akan berinteraksi satu sama lain. Dan yang ketiga, masalah praktis dalam menguji hipotesis. Ketika hipotesis tidak dapat diuji secara teknis, kita harus meninggalkan sebagai opsi yang potensial. Nah, dalam rangka mendapatkan penjelasan yang efektif, kita harus memastikan bahwa penjelasan tersebut bermakna atau memberikan prediksi yang signifikan dan bermanfaat. Tegas, menyediakan klaritas dalam ramalan hasil, dan praktis memiliki kemampuan untuk diuji dengan instrumen yang ada. Jika penjelasan tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka perlu direvisi atau diganti dengan model baru yang lebih kuat dan berguna. Yang selanjutnya ada penjelasan melingkar, di mana penjelasan melingkar ini adalah penjelasan yang hanya menyatakan kembali dirinya sendiri. Contohnya, mengapa kepala pelayan yang berbicara dengan aksen Inggris dibayar lebih? Karena mereka menghasilkan lebih banyak uang. Contoh yang kedua, kenapa lantainya basah? Jelas karena ada air di atasnya. Dari kedua contoh tersebut, memperlihatkan bahwa mereka hanya mengulangi apa yang seharusnya mereka jelaskan sehingga tidak menghasilkan prediksi yang berarti. Yang selanjutnya ada kompleksitas yang tidak perlu, di mana kompleksitas yang tidak perlu ini adalah penjelasan yang terlalu rumit dianggap tidak diinginkan karena dapat menambah kebingungan dan membuat pemahaman yang sulit. Contohnya, menjelaskan genangan air karena toilet dan atap bocor juga terlalu rumit jika kita tidak memiliki alasan untuk menganggap kedua penyebab tersebut benar. Jika toilet bocor, sudah cukup menjelaskan genangan air saja, tidak perlu menambahkan kebocoran atap yang menjadi tidak perlu. Di dalam kompleksitas yang tidak perlu, terdapat kriteria penjelasan yang memadai. Yang pertama, ada konsisten, di mana tidak boleh bertentangan dengan fakta atau teori yang ada. Yang kedua, dapat diuji atau harus bisa diuji kebenarannya. Yang ketiga, tidak melingkar seperti penjelasan sebelumnya, tidak hanya mengulangi informasi
tanpa memberikan penjelasan baru. Yang keempat, menghindari asumsi tidak perlu, harus sederhana dan tidak menambah kerumitan yang tidak diperlukan. Yang selanjutnya ada membentuk hipotesis. Pernyataan yang menyatakan bahwa X menyebabkan Y dapat diajukan sebagai hipotesis, di mana hipotesis merupakan penjelasan kausal yang diajukan untuk diuji lebih lanjut. Nah, strategi untuk menemukan hipotesis yang paling mungkin ini disebut inferensi untuk penjelasan terbaik. Contohnya, jika ada genangan air di lantai kamar mandi, kita bisa mempertimbangkan beberapa kemungkinan penyebabnya, seperti atap bocor atau toilet yang bocor. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, seperti sisi toilet yang lembab, kita mungkin menyimpulkan bahwa toilet yang bocor adalah penyebab terbaik dan kemudian mengujinya dengan memperbaiki toiletnya. Yang selanjutnya ada 4 metode pembentukan hipotesis. Metode yang pertama adalah metode perbedaan. Membuat hipotesis tentang penyebab suatu kejadian memerlukan pemikiran yang cermat. Ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi, kita harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa hal itu adalah penyebabnya. Contohnya, jika kita sakit setelah makan sushi untuk pertama kalinya, maka hipotesis yang logis adalah sushi membuat kita sakit. Metode yang kedua adalah metode perjanjian korelasi antara dua fenomena. Menghasilkan hipotesis kausal melibatkan mencari hubungan antara dua peristiwa yang terjadi bersamaan. Ketika kita melihat bahwa suatu peristiwa selalu diikuti oleh peristiwa lain, kita dapat mencurigai bahwa yang pertama mungkin menyebabkan yang kedua. Metode ini juga disebut metode kesepakatan, di mana efek yang muncul dalam berbagai situasi dikaitkan dengan fenomena lain. Contohnya, jika kita sering mengalami sakit kepala setelah makan sandwich bacon, kita mungkin berpikir bahwa sandwich tersebut adalah penyebabnya. Terdapat kesalahan logika dalam metode ini ketika terjadi seseorang menganggap bahwa satu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain membuktikan bahwa peristiwa pertama menyebabkan yang kedua, padahal belum tentu iya. Metode yang ketiga yaitu mekanisme penyebab dan pengetahuan latar belakang. Mekanisme penyebab dan pengetahuan latar belakang perlu mengandalkan akal sehat dan pengetahuan tentang hubungan sebab dan akibat. Yang pertama ada mekanisme kausal, adalah cara di mana suatu penyebab dapat menghasilkan suatu akibat. Jika tidak ada mekanisme kausal yang dapat dipahami antara dua peristiwa, maka hubungan tersebut hanyalah kebetulan. Contohnya, hubungan antara penurunan pengangguran dan penurunan pasar saham lebih masuk akal karena kita membayangkan mekanisme di baliknya. Ada peningkatan lapangan kerja dapat menyebabkan inflasi, yang kemudian memicu Federal Reserve untuk memperketat kredit dan menekan nilai saham. Yang kedua ada pencarian korelasi. Dalam kehidupan nyata, kita cenderung mencari hubungan kausal hanya ketika kita memahami mekanisme di baliknya. Contohnya, kita tahu bahwa pestisida atau radiasi ponsel dapat membahayakan kolonial lebah, sehingga kita lebih mungkin mencari korelasi antara keduanya. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang lebih suka mencari mekanisme penyebab yang logis daripada hanya melihat korelasi membentuk hipotesis. Metode yang terakhir adalah metode diagnosis terbaik, di mana menurut metode diagnosis terbaik ini, mencari hipotesis kausal mirip dengan menyusun potongan teka-teki atau mendiagnosis gejala medis. Metode ini digunakan untuk membedakan hipotesis kausal dari metode lain seperti metode pembedaan dan metode kesepakatan. Dalam konteks penyelidikan kejahatan, penyelidik juga berusaha menemukan diagnosis terbaik berdasarkan bukti yang ada. Yang pertama, pentingnya mekanisme kausal. Suatu penyebab dapat menghasilkan akibat. Jika tidak ada mekanisme yang jelas, hubungan antara dua peristiwa tersebut mungkin hanya kebetulan. Contohnya, panjang Hemlin rok wanita yang dikaitkan dengan pasar saham tidak memiliki mekanisme yang logis dan jelas. Yang kedua, penerapan pengetahuan latar belakang. Ini penting untuk menggunakan pengetahuan latar belakang saat mengembangkan hipotesis. Contohnya, dokter dan penyelidik memiliki keahlian dalam bidang mereka masing-masing sehingga mereka mampu menemukan penyebab masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya atau yang D adalah klaim kausal umum. Klaim kausal umum ini merujuk pada pernyataan yang menghubungkan dua fenomena secara sebab akibat dalam konteks yang lebih luas. Klaim ini biasanya tidak berfokus pada satu kejadian spesifik, tetapi pada pola atau hubungan umum yang berlaku di berbagai situasi. Contohnya,
olahraga secara teratur dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Klaim ini menyatikan hubungan umum antara olahraga dan kesehatan jantung, meskipun tidak semua orang yang berolahraga bebas dari penyakit jantung. Kemudian yang E, konfirmasi hipotesis kausal. Untuk mengkonfirmasi hipotesis kausal perlu membuktikan bahwa satu hal benar-benar menyebabkan hal lain, bukan kebetulan. Misalnya, kita tahu panas menyebabkan air mendidih dengan cara yang pertama, metode kesepakatan atau method of agreement. Jadi metode kesepakatan ini yaitu jika efek selalu muncul ketika penyebab ada, maka keduanya mungkin terkait. Contohnya, air selalu mendidih saat kita panaskan. Kemudian yang kedua adalah metode perbedaan atau method of difference. Jadi metode perbedaan yaitu jika efek hanya terjadi ketika penyebab ada, maka hubungan sebab akibat semakin kuat. Contohnya, air hanya mendidih jika ada panas. Dua metode ini memastikan bahwa panas adalah penyebabnya, bukan faktor lain seperti jenis panci. Yang selanjutnya adalah eksperimen sebab akibat terkontrol. Untuk melakukan eksperimen ini, langkah pertama adalah membagi menjadi dua kelompok subjek, yaitu kelompok eksperimen atau yang menerima perlakuan dan kelompok kontrol atau yang tidak menerima perlakuan. Tujuannya adalah untuk membandingkan hasil di antara kedua kelompok ini. Contohnya, diilustrasikan dengan studi tentang Zicam, sebuah obat flu yang mengklaim dapat mempercepat pemulihan dari gejala flu. Kelompok eksperimen yaitu kelompok diberikan Zicam sesuai dosis yang disarankan, kemudian kelompok kontrol yaitu kelompok tidak diberikan Zicam. Hasilnya, jika kelompok eksperimen atau Zicam menunjukkan pemulihan yang lebih cepat secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol, dapat disimpulkan bahwa Zicam efektif mempercepat pemulihan dari flu. Namun, jika tidak ada perbedaan yang signifikan, klaim Zicam mungkin diragukan. Yang selanjutnya atau yang F, yaitu kesalahan dalam penalaran kausal. Kesalahan pertama yaitu post hoc ergo propter hoc. Kesalahan ini mengasumsikan bahwa karena suatu peristiwa atau A terjadi sebelum peristiwa lain atau B, maka A menyebabkan B. Contohnya, angka kanker jauh lebih tinggi di sekitar bisnis dry cleaning. Apakah itu membuktikan bahwa bisnis dry cleaning merupakan faktor penyebab tingginya angka kanker? Tentu tidak. Angka kanker yang tinggi mungkin disebabkan oleh kasus-kasus kanker yang tidak distribusi secara merata di seluruh wilayah. Yang selanjutnya, yang kedua, cum hoc ergo propter hoc. Kesalahan ini terjadi ketika seorang menganggap bahwa korelasi antara dua hal A dan B berarti salah satu menyebabkan orang lain. Contohnya, kebakaran cerobong asap meningkat seiring dengan meningkatnya pembelian pakaian hangat. Apakah ini berarti yang satu menyebabkan yang lain? Tidak, ada penyebab yang mendasari kovariasi. Orang-orang meningkatkan penggunaan pakaian hangat dan perapian sebagai akibat dari penyebab yang mendasarinya, yaitu cuaca yang semakin dingin. Kebingungan antara efek dan sebab dalam tes medis. Kesalahan ini sering terjadi saat menafsirkan hasil tes medis. Contohnya, berikut menggambarkan bagaimana orang salah memahami hubungan sebab akibat. Misalkan, tes kanker kandungan kemih pria memiliki akurasi 90%. Jika hasil tes positif, apakah kemungkinan pasien benar-benar memiliki kanker 90%? Jawabannya adalah tidak. Penjelasannya, bahwa hasil positif adalah efek dari kondisi atau penyakit. Untuk menilai peluang sebenarnya, perlu diketahui bahwa yang pertama, tingkat positif palsu, yaitu persentase orang tanpa kanker yang hasil tesnya positif. Yang kedua, tingkat dasar, yaitu frekuensi kanker di populasi. Bukti tanpa sanggahan. Ketiadaan bukti yang menyangkal hipotesis kausal tidak meningkatkan keabsahan hipotesis tersebut. Contohnya, argumen bahwa tidak ada bukti Zicam tidak efektif mencegah pilek bukanlah bukti efektivitas Zicam. Banding pada anekdot, menggunakan pengalaman pribadi atau cerita untuk membuktikan hipotesis kausal adalah penalaran lemah. Contohnya, menganggap rokok aman untuk paru-paru karena teman yang merokok tidak pernah bermasalah. Ini seringkali hanya generalisasi tergesa-gesa. Yang selanjutnya,
Penjelasan yang membingungkan dengan pembenaran. Menjelaskan penyebab suatu tindakan tidak sama dengan membenarkan tindakan tersebut. Contohnya, penjelasan penyebab dukungan terhadap Nazi di Jerman tahun 1930-an atau krisis ekonomi tidak berarti pembenaran atas tindakan Nazi. Yang selanjutnya, G. Sebab akibat dalam hukum. Dalam hukum, hubungan sebab akibat adalah dasar untuk menentukan tanggung jawab atas kerugian. Dalam kasus perdata, tindakan seseorang harus menyebabkan atau berkontribusi pada kerugian agar ia bertanggung jawab. Namun, tidak semua kejahatan pidana melibatkan niat langsung untuk menyebabkan kerugian. Sebab akibat dalam hukum ada 3. Yang pertama, conditio sine qua non atau tanpa ini tidak ada yang terjadi. Berarti bahwa suatu peristiwa tidak akan terjadi tanpa adanya tindakan tertentu. Contohnya, jika pistol tidak meletus, korban tidak akan terbunuh. Meskipun demikian, sebab-sebab yang terlalu jauh atau misalnya peristiwa dari puluhan tahun sebelumnya tidak dianggap relevan dalam hukum. Yang kedua, penyebab hukum atau penyebab langsung. Penyebab hukum membutuhkan batasan pada apa yang dianggap signifikan atau relevan. Ini mencakup kombinasi fakta dan kebijakan. Contohnya, seorang yang melempar rokok menyala dan memicu kebakaran besar tetap bertanggung jawab meskipun ada faktor lingkungan seperti angin. Namun, jika ada campuran tangan pihak lain atau misalnya seseorang menyiramkan bensin, tanggung jawab dapat beralih ke pihak tersebut. Yang ketiga, kebetulan dalam penyebab akibat. Ketika peristiwa yang tidak dapat diprediksi ikut campur, tanggung jawab dapat dibatasi. Contohnya, jika seseorang memukul orang lain dan kemudian pohon tumbang karena angin, menewaskan korban, tanggung jawab pelaku hanya atas luka akibat pukulan, bukan kematian korban. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.